Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Hari ini hari spesial karena kenapa? Karena ini adalah awal bulan di hari yang baru, awal bulan di bulan Oktober, dan juga hari berkah, yaitu hari Jumat, tentunya hari penutupan bursa pada awal bulan tahun ini gitu. Bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 1 Oktober 2021. Pada edisi ini sama dengan edisi-edisi sebelumnya, kita akan nge-recapitulation nih pergerakan IHSG dan indeks pada perdagangan kemarin nih tanggal 30 September 2021 itu seperti apa, dan juga kira-kira apa yang menarik untuk diemitenkan atau yang dimasukkan watchlist pada perdagangan hari ini. Karena kenapa? Karena hari ini benar-benar luar biasa, sama kayak kemarin, surprise banget. IHSG naik hingga positif 2%. Luar biasa sih itu. Di tengah carut-marut ekonomi di Indonesia bisa naik hingga 2% itu tuh sungguh luar biasa sih gitu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 1 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian. Ini yang pernah gue bilang tadi, Composite itu naik cukup luar biasa tinggi 2,01%, LQ45 2,79%, Jakarta Islamic Index 1,64%, MBX 2,37, Kompas 100 2,69. Jadi secara overall keseluruhan indeks yang ada di bursa itu hijau royo. Apa yang menyebabkan hijau royo? Ternyata ini didorong dengan beberapa emiten pada hari ini 1 Oktober, yaitu akan membagikan dividen interim. Jadi ini kayak semacam bagi hasil bagi hasil di luar biasanya kayak gitu loh buat internalnya, dan ini menjadi salah satu kabar positif, berarti perdagangan tersebut atau manajemennya tidak pelit dan labanya itu terjaga gitu. Itu makanya pergerakan indeksnya luar biasa hingga positif 2,01%. Dan top gainers pada perdagangan hari ini ada Kejen, Pegun, BES, Vico, dan Dian. Serta top loser ada BMSR, IMJS, Hexa, CTBN, dan MTSM. Dan ini adalah pergerakan IHSG. Lihat, dia ngebentuk gap pada awal sesi. Jadi pada awal sesi pada perdagangan kemarin tanggal 29 gue bilang kan, kalau videonya video tanggal 30 gue bilang bahwa dia akan ngebentuk gap tipis, bisa gap naik atau langsung gap turun. Karena pada perdagangan penutupan tanggal 29 September itu volumenya kecil banget gitu. Harusnya secara hitung-hitungannya itu harusnya turun, dan ternyata dia membentuk gap naik ini yang menurut gua pribadi cukup besar gap naiknya ya. Ini gap, lalu lihat dia putusnya di sini nih. Nah, artinya ada jarak sekitar ini yang harus ditutup. Yang harus ditutup sekali lagi. Bagaimana cara nutupnya? Ya diturunkan gitu. Apakah besok potensinya akan turun? Lihat, ini lama-lama udah mengecil nih. Ini garis yang biru nih, garis yang biru nih, garis yang biru, ini garis yang biru. Lama-lama dia mengecil. Saat mengecil, dia akan mencoba menembus level resisten. Saat level resisten tidak berhasil ditembus, maka dia akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah dengan coba menutup gap ini. Range gap ini yang harus ditutup. Apakah besok akan menguat? Jawabannya sesi 1 mungkin bisa menguat. Why? Karena ini tidak terlepas dari berita global. Salah satunya itu adalah shutdown, government shutdown yang ada di Amerika Serikat. Apa itu government shutdown? Nanti dijelasin pada ada beritanya di sini, ntar gue jelasin. Yang jelas itu secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada awal sesi. Sekali lagi pada awal sesi. Jadi
Gua sih pesimis ya. Gua pesimis dia akan melakukan soloran dari sesi 1 dan sesi 2 seperti saat ini. Ini soloran nih namanya. Gue pesimis karena kenapa? Garisnya udah mulai mengecil. Bisa-bisa mungkin sampai hanya jam 10, jam 11 siang sebelum akhirnya turun, atau paling-palingnya sesi 1 lah. Sesi 2-nya itu adalah turun, mencoba untuk menutup gap ini. Dan ini adalah top net foreign buys. Beli ya, asing banyak beli di BBRI, Telkom, Buka, ESA, BBCA dan PTBA. Dan top net foreign sell ada BAB, Zing, IPTV, ABMM, SMMT dan Tower. Dan ini adalah pom-pom news pada perdagangan hari ini ya. Apa itu pom-pom news? Jadi adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan. Berita pertama dari iPodnews.com. PT Arka Jayanti Persada Arka telah ditunjuk untuk mengerjakan steel fabricate 23.000 ton pada proyek RDMP kilang Pertamina di Balikpapan. PT Arka Jayanti Persada Arka atau AJP telah ditunjuk oleh mengerjakan steel fabricate 23.000 ton pada proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP kilang Pertamina di Balikpapan. Artinya di sini adalah berita positif ya, berita positif. Berita positif. Karena kenapa? Karena ini adalah karena dia ditunjuk, artinya ada proyek artinya ada income yang masuk. Itu makanya Arka bisa menjadi salah satu watchlist dari teman-teman untuk melakukan trading. Yang kedua, ini yang tadi gua sedikit ungkit, yaitu adalah investor yakin government shutdown bisa dihindari, Wall Street menguat. Berita dari bisnis.com, Jakarta, pasar saham Amerika Serikat mengawali perdagangan Kamis 30 September 2021 waktu tempat dengan penguatan di seluruh indeks acuan seiring optimisme pelaku pasar terhadap pemerintahan Amerika Serikat yang berpeluang terhindar dari government shutdown. Jadi government shutdown itu adalah suatu kondisi di mana pemerintah dan parlemen itu tidak ketemu kata sepakat pada Kongres gitu mengenai kalau kita sebutnya itu rencana anggaran lah, rencana anggaran tahun depan itu seperti apa gitu. Itu kan udah mulai dirapatin tahun-tahun ini untuk disahkan untuk tahun depan. Nah, rancangan anggaran ini tidak disepakati gitu. RKAP lah, rancangan kerja anggaran program gitu lah ya, atau anggaran pemerintah. Nah, itu belum menemui kata sepakat. Itulah istilah dari government shutdown. Nah, di sini iya sebenarnya nggak ada istilahnya fake-nya ya. Di sini cuma kata-kata yakin, yakin. Di mana yakin itu adalah suggestion. Suggestion itu sendiri adalah sentimen atau isu yang dibentuk gitu loh. Jadi nggak ada fact-fact-nya sama sekali. Dan inilah penggiringan opininya. Hanya dengan kata yakin udah cukup menggiring opini. Padahal bursa kita dengan bursa Amerika jaraknya pun jauh sama sekali. Tetapi ada menurut penelitian yaitu adalah yang namanya hubungan lurus gitu. Artinya kalau bursa Amerika hijau pada umumnya misalkan pada 30 kali percobaan hampir 25 kali itu hijau bursa kita. Itulah kenapa selalu berbanding lurus. Jadi jangan menyalahkan kalau awal sesi itu akan mengalami kenaikan. Ditambah berita ini. Sejumlah emiten akan bagi-bagi dividen interim. Berita dari Kontan, sejumlah emiten akan membagikan dividen interim, salah satunya United Tractors, yang bakal membagikan dividen interim Rp335 per saham. Selain UNTR, emiten lain yang juga membagikan dividen interim adalah PT Astra International ASI senilai Rp45 per saham, PT Dana Brata Luhur TB senilai Rp5 per saham, dan PT Mitra Bata Adi Perdana MBPA senilai Rp380 per saham. Inilah kenapa pada perdagangan kemarin tanggal 30 September 2021 itu IHSG soloran hingga 2 September. Why? Karena
para dividen hunter pun ikut masuk untuk mendapatkan dividen interim ini. Itulah alasannya. Jadi jangan menyalahkan, setelah pembagian dividen hari ini 1 Oktober, hari Senin nanti adalah saatnya menuju menutup gap ataupun pada sesi 2 nanti. Be careful. Lalu berita terakhir yaitu adalah semakin diminati permintaan kelapa sawit Indonesia meningkat di Mesir. Berita dari konten.com, permintaan minyak kelapa sawit Indonesia di Mesir terus meningkat. Hal ini seiring dengan naiknya konsumsi masyarakat Mesir dan negara sekitar untuk minyak kelapa sawit Indonesia. Ada 2 hal positif dalam hal ini di bidang komoditas, yaitu pertama batu bara yang masih melanjutkan tren naik, dan yang kedua sekarang kelapa sawit. Jadi 2 ini bisa teman-teman masukkan watchlist dengan tujuan adalah swing trading. Artinya target profit kalau bisa di atas 20% atau bahkan 30%. Oke? Dan ini adalah rekomendasi emiten tanggal 30 September 2021. Pada perdagangan kemarin tanggal 29 gue kasih watches itu ada beberapa, yaitu adalah Tekim, INKP, SMBR, dan Toba dengan trading plan-nya masing-masing. Lalu yang outstanding, very outstanding adalah Tekim dan INKPY. Di sini gue target jualnya itu adalah 7640 sampai 7730. Ternyata dia mencapai harga tertinggi 8100. Yang kedua INKP 8116 sampai 8223. Ternyata out of standing juga naik hingga 8725. Sedangkan yang lainnya yaitu hanya sesuai dengan trading plan gitu. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti watchlist trading plan yang udah gua buat. Bagi yang belum nih nyesel, aduh gua coba tadi ya gitu, gak usah panik. Hari ini gue juga kasih rekomendasi emiten buat lu lakukan trading harian pada perdagangan hari ini 1 Oktober 2021. Yaitu yang pertama adalah XL Axiata. Sebelum itu, di sini gue akan menjelaskan mengenai chart. Jadi di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah indikator lagging dan indikator leading. Yaitu adalah Errant indikator dan Chaikin oscillator. Apa itu? Aron indikator itu adalah untuk melihat kekuatan tren. Dalam hal ini fungsinya mirip-mirip dengan yang namanya moving average, Bollinger Band, dan lain sebagainya macamnya, itu mirip gitu. Bagaimana cara bacanya? Lihat, ini ada 2 garis. Pertama garis biru dan garis coklat. Dan lihat di sini angka 0 dan angka 100. Oke. Saat garis biru berada di atas 100 itu menandakan bahwa strong uptrend. Kalau garis coklat ini berada di atas itu menandakan strong uptrend. Begitu juga saat udah mulai turun berarti itu sudah mulai melemah trennya, kayak gitu. Dan titik pertemuan inilah yang disebut sebagai golden cross, ini golden dead cross, golden cross, golden dead cross, golden cross, golden dead cross. Jadi hanya memanfaatkan golden cross, golden dead cross, golden cross, golden dead cross dari Aron indikator. Atau orang bisa nyebutnya Aron uptrend dan Aron downtrend gitu. Lalu Chaikin oscillator gimana cara bacanya? Lihat, ini ada garis serta ini ada angka 0. Ini 0 nih garis tengahnya. Nah, saat garis ini positif atau lebih dari 0, itu menandakan sentimen positif yang ada di pasar. Artinya banyak aksi beli di pasar. Sedangkan kalau misalkan garisnya itu di bawah 0, itu artinya sentimen negatif yang ada. Kalau sentimen negatif yang ada, ya, artinya di sini banyak aksi jual yang dilakukan gitu. Jadi mudah banget, simple banget untuk membacanya. Oke. Untuk case Excel, lihat sentimen pasar masih sangat kuat. Walaupun sini mengalami penurunan, di sini tertinggi adalah Errant downtrend, tetapi di sini sentimen pasarnya tinggi. Artinya di sini akan melanjutkan tren naik
pada awal sesi hanya berdasarkan sentimen. Jadi sentimen ini lebih kuat daripada ini. Ini menunjukkan sepanjang hari akan seperti apa gitu. Excel beli di 2950 sampai 2970, cut loss di 2900, jual di 3040 sampai 3080, kemungkinan naik 60,16%. Selanjutnya IPCM sama bisa kita lihat yaitu adalah di sini udah di atas 0, sentimen positif, dan ini case-nya hampir mirip ya. Artinya di sini bakal hijau dulu di awal sesi. IPCM buy di 390 sampai 394, cut loss di 388, jual di 408 sampai 412, kemungkinan naik 40,86%. Dengan 40,8%, artinya di sini kolesterol tingkat tinggi. Why? Karena potensi turun itu sekitar 59% lebih. Nah, 59% inilah potensi turun. Jadi jatuhnya adalah very high risk gitu. Jadi kalau teman-teman pengen main di IPC, ya silakan monggo-monggo. Tapi ini kerugian, potensi kerugian yang bisa dicakup adalah 59%. Itulah makanya trading plan-nya itu padat gitu. Selanjutnya adalah MLIA. MLIA pun case-nya sama dengan dua sebelumnya, yaitu adalah sentimen positif yang cukup tinggi walaupun di sini. Jadi walaupun di sininya adalah around downtrend. Jadi bisa naik tapi tidak terlalu jauh, terus akan mengalami koreksi dulu gitu. MLIA beli di 1290 sampai 1300, cut loss di 1270, jual di 1335 sampai 1370, kemungkinan naik 54,44%. Terakhir adalah United Tractors. Lihat United Tractor masih sentimennya sentimen positif. Sentimen positif, lihat di Chaikin, walaupun di sininya strong downtrend ya, tapi lihat dia berdasarkan sentimen. Ya, tapi potensi turunnya juga cukup tinggi ya. Jadi risky banget kalau misalkan teman-teman terlalu lama di UNTR. Why? Karena UNTR akan membagikan dividen interim pada perdagangan hari ini. Jadi hari Senin bisa-bisa dia akan dibanting turun. Be careful. Oke, beli di 25225 sampai 25500, cut loss di 24400, jual di 26500 sampai 2665, dan kemungkinan naik adalah 62,73%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa trading harian itu adalah disiplin dan don't be greedy. Sebelum gue akhiri, di sini ada dua buku menarik. Ini adalah buku tentang bandarmologi, tentang keberadaan bandar di pasar modal dengan fact tentunya serta pengalaman. Ini cocok banget untuk pemula membacanya karena ini akan menjelaskan tentang yaitu bahwa tidak seindah itu pasar modal, tidak seindah dunia FTV gitu. Dan yang kedua, ini adalah buku Millennial Investing, buku tentang fundamental, bagaimana lu bisa meraih take profit di atas 50% bahkan 100% kurang dari 1 tahun. Gimana caranya? Lu baca buku ini dijelaskan step by step-nya. Oke. Ini dua buku ini lu bisa temuin di Gramedia. Ya, lu di Gramedia, gramedia.com, ataupun lu datang ke toko Gramedia, ataupun bisa di Shopee, di Tokopedia, di platform ataupun di Bukalapak, lu bisa cari buku ini, ada banyak yang jual. Harganya pun terjangkau, lebih mahal harga kopi duyung. Oke, itu aja dari gua. Thank you for watching. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.